warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Nurhaliza Al-Safira dengan NIM 207200051, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan jurusan yang saya ambil yaitu Tadris Biologi. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang tes, yaitu tes uraian, dengan dosen pengampu Dr. Dharma Putra MPKIM, dan mata kuliah yang saya ambil yaitu evaluasi dan proses hasil belajar. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ada agenda layout. Agenda layout yaitu agenda apa aja yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Ada 7 agenda. Yang pertama yaitu 1. Pengertian tes uraian, kedua jenis tes uraian, ketiga karakteristik tes uraian, keempat kelebihan dan kekurangan tes uraian, kelima kaidah penyusunan tes uraian, keenam penskoran tes uraian, dan yang terakhir yaitu contoh tes uraian. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu tentang pengertian tes uraian. Tes uraian adalah tes yang pertanyaannya memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian dengan kata-kata. Tes uraian sangat tepat untuk pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam hal memahami, menganalisis, memecahkan masalah, menginterpretasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jenis tes uraian. Tes uraian ada yang namanya tes uraian bebas atau terbuka. Tes bentuk uraian bebas menuntut kemampuan murid untuk mengorganisasikan dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jawaban siswa tidak dibatasi, bergantung pada pandangan siswa tersebut. Dalam tes uraian terbatas, peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanya. Namun, arah jawaban dibatasi sedemikian rupa sehingga kebebasan tersebut menjadi kebebasan yang terarah. Pembatasan bisa dari segi ruang lingkupnya, sudut pandang penjawabnya, dan indikator-indikatornya. Yang ketiga yaitu karakteristik tes uraian. Yang pertama, tes atau ujian berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban dengan berupa uraian atau paparan kalimat yang biasanya cukup panjang. Yang kedua, biasanya bentuk dari pertanyaan ialah seperti diperintahkan untuk berkomentar, menjelaskan, menafsirkan, membandingkan, menganalisis, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, jumlah dalam pembuatan soal uraian biasanya hanya 5 butir soal ataupun 10 butir soal. Yang keempat, pada awal butir soal dalam uraian pada umumnya seperti jelaskan, terangkan, uraikan, mengapa, dan bagaimana, ataupun kata tanya lain yang merupakan makna serupa. Di sini ada kelebihan tes uraian. Yang pertama, bagi guru, menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati dan buah pikirannya. Yang ketiga, lebih ekonomis, hemat, karena tidak memerlukan kertas terlalu banyak untuk membuat soal tes, dapat didiktekan atau ditulis di papan tulis. Dan yang terakhir, melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Kekurangan tes uraian. Yang pertama, kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyulitkan penjelasan pengetesan dalam menskornya. Yang ketiga ada kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Dan yang terakhir, cara memeriksa banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Kaidah penyusunan tes uraian. Yang pertama, dalam menyusun setiap butir soal dalam ujian tes, diusahakan sesuai dengan materi yang mencakup ide pokok pada mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, soal dalam tes uraian yang disusun, usahakan memiliki perbedaan kalimat yang terdapat di buku pelajaran, akan tetapi memiliki persamaan makna. Yang ketiga, dalam merumuskan soal harus tegas dan menjerumus
pengetahuan jurus pada maksud soal yang disusun. Yang keempat, dalam penyusun maupun merumus, soal harus memiliki variasi di dalamnya, tidak boleh tingkatannya yang sama. Dan yang terakhir, dalam menyusun maupun merumuskan soal harus memiliki variasi di dalamnya dan tidak boleh tingkatannya sama. Kemudian, susunlah pedoman dalam mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya ada penskoran tes uraian. Yang pertama yaitu evaluasilah jawaban siswa dengan soal demi soal, bukan siswa demi siswa. Selanjutnya, evaluasilah seluruh jawaban peserta didik tanpa mengetahui identitasnya. Selanjutnya, bila memungkinkan, meminta bantuan pada pendidik lain untuk menimbangkan hasil tes pada tiap jawaban. Untuk uraian terbuka, gunakan rating method atau kriteria sebagai pedoman penilaian. Dalam jawaban pada uraian terbatas, berilah poin metode atau pedoman jawaban untuk petunjuk. Terakhir, nilailah jawaban dari soal dalam hubungannya dengan hasil belajar yang sedang diukur. Selanjutnya ada contoh tes uraian terbuka. Yang pertama yaitu coba sebutkan manfaat belajar penaksiran dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Yang kedua, jelaskan sebab-sebab terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan dengan singkat. Yang terakhir yaitu contoh tes uraian terbatas. Yang pertama, sebutkan 5 rukun Islam. Yang kedua, jelaskan 3 faktor penyebab terjadinya polusi udara. Yang ketiga, Tony akan memasukkan 21 kelereng merah dan 28 kelereng biru ke dalam kotak. Tiap kotak berisi kelereng merah yang sama banyak dan kelereng biru yang sama banyak pula. Berapa banyak kotak yang diperlukan? Berapa kelereng merah dan kelereng biru dalam setiap kotak? Baiklah, itu saja presentasi kita hari ini atau pelajaran kita hari ini tentang tes uraian. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.